perkenalkan, nama saya Vivaldi Firdausi Ramadan Hanandias dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya sebagai mahasiswa yang melaksanakan program kuliah kerja nyata di Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Forum Kesehatan Kelurahan atau FKK Kelurahan Lemper Kidul, masih terdapat beberapa kasus anak yang terkena stunting. Stunting pada balita di Kelurahan Lemper Kidul diduga disebabkan oleh faktor genetik dan juga faktor lingkungan yang kurang memadai. Selain stunting, edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Lemper Kidul masih belum tersebar secara merata, dikarenakan para pecandu narkoba pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun, yang pada awalnya merupakan seorang pelajar coba-coba. Sehingga perlu adanya edukasi sejak dini mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Kelurahan Lamper Kidul juga memiliki beberapa potensi wilayah. Potensi wilayah yang dapat dijadikan sumber pendapatan masyarakatnya antara lain UMKM yang diprakarsai oleh gerai kopi dan mie Kelurahan Lamper Kidul. Salah satu produk unggulannya adalah es lidah buaya dan kerajinan tangan. Selain itu, Kelurahan Lamper Kidul juga memiliki salah satu fasilitas olahraga lengkap dan Java Supermall di sektor ekonomi. Pada sektor pariwisata, Kelurahan Lamper Kidul juga memiliki ikon wisata religi, yaitu Makam Waliullah, Makam Asy-Syaikh Al-Habib Hasan bin Toha bin Yahya, atau yang sering disebut oleh masyarakat sekitar adalah Makam Mbah Kramat Jati, yang sering didatangi oleh peziarah dari berbagai kota. Kelurahan Lamper Kidul juga memiliki FKK atau Forum Kesehatan Kelurahan sebagai garda terdepan untuk memberantas masalah kesehatan di Lamper Kidul. Selain itu juga terdapat ibu-ibu aktif PKK dan Karang Taruna Bakti Utomo yang aktif di kalangan remaja Kelurahan Lamper Kidul. Sebagai upaya untuk memberantas stunting di Kelurahan Lamper Kidul, Tim 2 KKN Undip tahun 2021-2022 Kelurahan Lamper Kidul, yaitu pelaksanaan edukasi dan juga pemberian buklet MPASI atau makanan pendamping ASI pada ibu-ibu yang memiliki anak di rentang usia 6-24 bulan, yang bertujuan agar kebutuhan gizi ibu dan anak dapat tercukupi, sehingga bisa mencegah terjadinya stunting dan menciptakan generasi ibu dan anak yang sehat dengan gizi yang tercukupi. Sebagai upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Lamper Kidul,
Tim 2 KKN Undip tahun 2021-2022 Kelurahan Lampar Kidul melaksanakan sosialisasi edukasi program multidisiplin yang pertama dengan mengusung tema upaya penanggulangan dan pencegahan narkoba dengan menggandeng kader Karang Taruna Kelurahan Lampar Kidul sebagai garda terdepan dalam mencegah peredaran narkoba di wilayah Lampar Kidul, serta menjaga generasi muda di Kelurahan Lampar Kidul agar terhindar dari bahaya penggunaan narkoba. Yuk. Bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan posyandu rutin dan imunisasi yang dilakukan oleh Forum Kesehatan Kelurahan dan Puskesmas Lampar Kidul, kami dari tim KKN Undip 2 tahun 2022 melaksanakan program monodisiplin kami, yaitu dengan melakukan edukasi dan membagi leaflet mengenai pentingnya konsumsi makanan fermentasi terhadap kesehatan pencernaan. Diharapkan dengan dilaksanakannya program ini, semua anggota keluarga di Kelurahan Lampar Kidul bisa memiliki sistem pencernaan yang sehat dan tidak mudah terkena penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Bertepatan dengan acara Gerakan Indonesia Bermain yang dilaksanakan di Kelurahan Lampar Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, kami mahasiswa KKN Undip Tim 2 tahun 2022 melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai mitos dan fakta vaksinasi COVID-19 dengan membagikan buklet yang berisikan mengenai mitos COVID-19 yang tidak perlu dipercayai dan ditakuti, serta berbagai fakta mengenai vaksin COVID-19 yang sudah terjamin kredibilitasnya dan sudah terbukti secara ilmiah. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan edukasi dari mahasiswa KKN Tim 2 Undip tahun 2022 mengenai vaksinasi COVID-19, masyarakat dapat lebih selektif dan lebih memfilter informasi-informasi dan narasi terutama yang terdapat pada media sosial, sehingga masyarakat bisa lebih percaya bahwa sesungguhnya vaksinasi COVID-19 tidak seberbahaya dan semenakutkan apa yang diberitakan di media sosial, dan dapat menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat untuk mengikuti gerakan vaksinasi COVID-19 lengkap sampai pada tahap vaksinasi booster. Dengan terbentuknya kerjasama dan terbangunnya kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, diharapkan kasus COVID-19 di Indonesia bisa mengalami penurunan dan bahkan di negara Indonesia bisa sembuh total dari pandemi COVID-19. Kita mau tahu nih Pak, gimana sih Pak perkembangan yang terjadi di Kelurahan Lampar Kidul ini Pak? Ya, untuk perkembangan secara keseluruhan, terutama di bidang kesehatan, di Lampar Kidul adalah untuk masalah pandemi COVID. Maret sampai dengan Juli itu alhamdulillah zero. Tapi untuk bulan Agustus ini kelihatannya ada yang terpapar. Tapi itu diisolasi di Rumah Sakit Karyadi, jadi sudah ditangani. Saat ini kita baru menggalakkan DPD yang tadi adik-adik ikut PJN tadi, bahwa di Lampar Kidul alhamdulillah yang terpapar masih zero, tapi yang terkena DP itu dari bulan Januari ada 10, ya sampai dengan ini sekarang zero lagi. Ya di bidang ekonomi sesuai arahan dari Pak Wali kita ada peningkatan 4,9%. Masyarakat sudah bisa beraktivitas mencari rezeki, yang misalkan lewat PKL atau yang lewat jual online, semua sudah berjalan. Malah omsetnya sekarang meningkat. Pada waktu ada Basar UMKM itu tanggal 29 Juli, dan alhamdulillah omsetnya juga meningkat. Basar itu yang hadir kan kurang lebih ada 3.000 pengunjung. Bagaimana sih Pak dampak yang terasa di Kelurahan Lampar Kidul semenjak adanya mahasiswa KKN Tim 2 Undip di Lampar Kidul Pak? Alhamdulillah ya. Dampaknya adik-adik di sini bisa belajar bersama di bidang kemasyarakatan. Yang berikutnya kami merasa terbantu dengan adanya adik-adik mahasiswa KKN di sini, terutama di bidang kegiatan kemasyarakatan. Adik-adik bisa melihat selama dari awal Juli sampai dengan saat ini, kami secara akademis bahwa adik-adik di sini sudah merasa kami dibantu. Di samping itu juga adik-adik bisa mencari ilmu. Mungkin ilmu kemasyarakatan di kampus nggak ada, tapi di
di dunia pemerintahan di level di kelurahan adik-adik bisa membaca. Berarti kalau dari program yang telah kami laksanakan Pak, seperti narkoba, pencegahan narkoba dan stunting gitu, apakah membantu Pak di Kelurahan Lamper Kidul Pak? Ya alhamdulillah adik-adik punya program masalah pembinaan narkoba untuk Karang Taruna dan stunting untuk anak-anak yang masih kebutuhan pertumbuhan yang kurang, kelihatannya cukup bagus, cukup menonjol dan sangat cocok. Karena apa? Kebetulan stunting di Lamper Kidul yang tadinya ada 8 sekarang turun menjadi 4. Dan adik-adik bisa membantu kami, membantu kami di bidang program stunting. Dan alhamdulillah adik-adik juga bisa mengadakan pembinaan narkoba. Kemarin yang hadir kan juga cukup lumayan. Dan masalah narkoba itu memang sebagai momok. Kami sebagai orang tua merasa jangan sampai anak-anak kita mengenal narkoba. Masyarakat itu untuk masalah narkoba itu masih banyak anak-anak yang belum mau bergabung dengan kita. Supaya betul-betul anak-anak itu menghindari dari narkoba. Di masalah stunting saya juga terima kasih adik-adik mahasiswa sudah ikut partisipasi penuh untuk peningkatan stunting. Dengan bukti bahwa yang kemarin jumlahnya stunting ada 8, sekarang tinggal 4. Itu merupakan wujud kerja kita bersama. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari Bapak sendiri apa sih kesan dan pesan Pak dari kita setelah datangnya tim KKN 2 Undip ke Lamper Kidul Pak? Ya, kesan pertama adik-adik di sini minimal bisa mengenal dunia pemerintahan. Yang kedua adik-adik bisa mengenal kebutuhan kehidupan sosial budaya di tingkat kelurahan, terutama kelurahan perkotaan di Lamper Kidul. Kelihatannya ada di happy itu. Iya, benar, kemarin pada waktu ada kegiatan gerakan Indonesia Bermain, ada gerakan Malaso, ada kegiatan PJN di tingkat RT atau RW, serta kegiatan pada waktu rapat-rapat kepanitiaan 17-an yang akan dilaksanakan nanti hari Minggu tanggal 14. Dan semua adik bisa merasa senang. Saya lihatnya gitu, tapi itu merupakan senang, itu merupakan modal utama bahwa ternyata adik bergabung dengan kami sebagai aparat kelurahan merasa nyaman. Dan kami hanya pesan pada adik-adik tolonglah belajar setinggi langit sampai negeri Cina, tapi ingat, kita harus ingat negara kita, ingat pada orang tua kita, ingat nasihat orang tua kita, jangan lalai, jangan abai. Dan saya ingatkan adik-adik tetap beribadah, mohon doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya adik-adik dan cepat selesai. Insya Allah adik-adik kami doakan setelah selesai KKN, setelah itu proses skripsi, baru itu nanti langsung bisa nilai yang baik. Dari kami sendiri sebagai Lurah Lamper Kidul, ya. Di samping itu juga sama staf-staf, sama kantor, terutama di bawah yang untuk dipromosikan. Mungkin aku KKN di Lamper Kidul, ternyata yang selama ini kami yang merasa gambaran belum tahu, tapi setelah saya tahu ternyata sangat humoris, sangat dinamis, sangat masyarakat sangat heterogen. Di samping itu juga masyarakat di sini juga enak diajak berkomunikasi. Ngaten Dik? Apalagi ini pagi mulai lagi nih, ya. Belum masuk di sini banyak, tapi di kita sudah ada. Di Lamper Kidul sudah ada 1, nggak saya sebutkan, ya. Terus untuk stunting kita berhasil dari 8 menjadi 4, ya. Ya. Terus untuk ini apa nih? Untuk fermentasi. Nah ini yang fermentasinya itu. Fermentasinya maksudnya ya bagaimana? Oh gitu. Ya bagus lah untuk kita rasa bersama berikan ke warga, maksudnya ke dulu, ke kader saya dulu. Nanti ke RW ada, nanti kembalikan lagi ke warga semuanya sampai desa wisma. Apa lagi? Sudah ada tangga, kita sudah berhasil. Ini memang kita lanjutkan, bagus sekali.
yang kesehatan pencernaan akan kita lanjutkan juga. Ya gitu. Atas bantuannya semua mahasiswa UNIF.